Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Handayani dengan NIM 1808105159. Saya dari Matematika 6D. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu mata kuliah pembelajaran mikro. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Senang sekali rasanya pada pagi hari yang cerah ini kita dapat bertemu kembali. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa pada pagi hari ini? Silakan unjuk tangan. Ya, boleh yang di belakang silakan. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat atau berangkat semua? Hadir semua. Alhamdulillah, berarti hari ini hadir semua ya. Anak-anak masih ingat gak kemarin kita belajar mengenai apa? Ya, betul. Minggu kemarin kita belajar mengenai bilangan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan lanjut ke bab selanjutnya, yaitu belajar mengenai himpunan. Anak-anak, Ibu harap pada pembelajaran hari ini kalian dapat memahami materi mengenai konsep himpunan, notasi pada himpunan, dan kardinalitas himpunan. Sekarang Ibu ingin bertanya, apa yang terlintas di benak kalian jika kalian mendengar kata himpunan? Ya, bisa terus apa lagi? Ya, himpunan merupakan kumpulan suatu objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Pasti sekarang kalian bertanya-tanya, dapat didefinisikan dengan jelas itu bagaimana sih, Bu? Nah, dapat didefinisikan dengan jelas ini berarti ada batasnya. Ada batas yang seperti apa? Ibu kasih contoh. Misal, ada kalimat pertama, kumpulan orang yang tinggi. Ada kalimat kedua, kumpulan orang yang tinggi yaitu 160 cm. Nah, pada kalimat pertama, kumpulan orang yang tinggi, kira-kira itu jelas atau tidak? Ya, betul sekali tidak jelas dan tidak ada batasnya. Karena orang yang tinggi menurut seseorang belum tentu tinggi menurut orang yang lain. Karena tingginya itu beda-beda. Nah, kalimat yang kedua yaitu kumpulan orang yang tinggi 160 cm. Nah, ini merupakan contoh kalimat yang terdefinisi dengan jelas. Berarti di sini sudah jelas bahwa ini merupakan kumpulan orang-orang dengan tinggi 160 cm. Nah, kalian sekarang dapat membedakan kan apa itu terdefinisi dengan jelas dan tidak. Sebenarnya banyak sekali contoh di dalam kehidupan sehari-hari mengenai himpunan. Misal, saat kita berkunjung ke pasar, pasti kita melihat banyak sekali pedagang. Misal, ada kumpulan pedagang sayur-sayuran, ada kelompok pedagang buah-buahan, ada kelompok pedagang pakaian, dan masih banyak lagi kelompok lainnya. Nah, misal kita ingin membeli anggur, semangka, kita pergi kemana? Ya, benar sekali, kita tentu saja pergi ke kelompok pedagang buah-buahan. Dan jika kita ingin membeli kangkung, bayam, kita pergi kemana? Ya, benar sekali, kita pergi ke kelompok pedagang sayur-sayuran. Nah, kelompok-kelompok ini merupakan salah satu contoh himpunan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, silakan kalian semua pahami dulu materi mengenai konsep himpunan ini dari buku paket dan jangan lupa catat hal-hal yang menurut kalian penting. Ibu beri waktu 15 menit, nanti akan dilanjut penjelasan lagi setelah kalian selesai mempelajarinya. Silakan.
Baik, waktunya sudah habis. Jadi, setelah mempelajari buku tadi, kalian sekarang pasti sudah lebih paham apa itu himpunan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan kembali dan nanti akan dibuka sesi tanya jawab jika dari kalian ada yang kurang dipahami. Anak-anak semua, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat berbagai contoh himpunan. Nah, kata himpunan selalu sering dipadu-padankan dengan kumpulan, grup, kelompok, atau gerombolan. Seperti dalam biologi, kita mengenal ada kelompok flora dan fauna. Nah, di dalamnya lagi itu masih ada kelompok, yaitu misal dalam flora ada kelompok monokotil dan dikotil. Nah, itu semua merupakan contoh dari kelompok. Nah, istilah di dalam matematikanya ini disebut sebagai himpunan. Namun, tidak semua kumpulan bisa disebut sebagai himpunan. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung ke contoh saja ya. Misal contoh yang pertama, kumpulan bunga-bunga yang indah. Nah, kalimat ini menurut kalian himpunan atau bukan? Ya, benar sekali, ini bukan termasuk himpunan. Mengapa demikian? Karena bunga yang indah itu relatif. Bunga yang indah menurut seseorang belum tentu indah menurut yang lainnya. Dengan kata lain, kalimat ini tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Langsung ke contoh yang kedua. Rombongan siswa-siswi SMP 5 Lemasugi yang pergi berwisata ke Pulau Dewata. Nah, menurut anak-anak semua, ini termasuk contoh himpunan atau bukan? Ya, benar sekali, ini merupakan contoh himpunan. Mengapa demikian? Karena sudah jelas bahwa yang pergi ke Pulau Dewata ini merupakan siswa-siswi dari SMP 5 Lemasugi. Contoh selanjutnya, kumpulan makanan yang enak. Ada yang bisa menjawab? Apakah ini merupakan himpunan atau bukan himpunan? Tidak. Ya, ini bukan merupakan himpunan. Mengapa? Karena enak menurut seseorang belum tentu enak menurut orang lain. Dengan kata lain, objek yang ada pada kalimat ini tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Contoh selanjutnya, kumpulan bilangan asli yang kurang dari 5. Nah, ini juga merupakan contoh himpunan. Mengapa? Karena sudah jelas ya bahwa bilangan asli yang kurang dari 5 itu 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalimat ini merupakan contoh himpunan. Nah, bagaimana sekarang anak-anak semua bisa paham mana yang termasuk himpunan dan mana yang bukan himpunan kan? Bagaimana sudah? Alhamdulillah. Nah, setelah kalian paham mana himpunan dan bukan himpunan, sekarang kita lanjut ke materi bagaimana cara menuliskan sebuah himpunan. Gini, jadi nama himpunan ini ditulis dengan huruf kapital, baik itu A, B, C, sampai Z. Nah, kita beri contoh. Misal A adalah himpunan nama-nama hewan berkaki 2. Nah, berarti ini A besarnya ini merupakan nama dari himpunannya. Nah, sekarang kita akan belajar menulis anggota dari himpunan. Caranya yaitu dengan menulis anggota himpunan itu dilambangkan dengan lambang dibacanya elemen atau anggota. Kan tadi kita beri contoh A adalah himpunan nama-nama hewan berkaki 2. Nah, jadi anggotanya misal hewan berkaki 2 itu apa ya? Bebek atau ayam ya? Bebek elemen dari A, berarti bebek anggota dari himpunan A. Nah, selanjutnya yaitu materi kardinalitas himpunan. Apa itu kardinalitas himpunan? Kardinalitas himpunan yaitu menyatakan banyaknya anggota dari suatu himpunan. Misal, A adalah himpunan huruf vokal. Nah, untuk menentukan banyaknya anggota, kita tulis dulu huruf vokal itu ada apa saja. Huruf vokal itu yaitu A,
I, U, E, dan O. Jadi ada berapa? Ya, jadi banyaknya kardinalitas dari himpunan tadi yaitu 5. Cara penulisannya N dalam kurung A sama dengan 5. N ini menyatakan banyaknya anggota, A menyatakan nama himpunannya, dan 5 merupakan kardinalitas dari himpunan tersebut. Sebenarnya masih banyak contoh-contoh lain. Misal B merupakan himpunan bilangan asli yang kurang dari 6. Nah, berapa kardinalitas himpunannya? Pertama kita tuliskan dulu ada berapa apa saja anggota dari himpunan bilangan asli yang kurang dari 6. Himpunan bilangan asli kurang dari 6 yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, berarti kardinalitas himpunannya yaitu 5 dan dapat dituliskan dengan N dalam kurung B sama dengan 5. N menyatakan banyaknya anggota, dan B merupakan nama himpunannya, dan 5 merupakan kardinalitas banyaknya kardinalitas himpunan. Nah, sekarang kalian sudah paham kan apa itu himpunan? Nah, untuk lebih paham lagi, Ibu kali ini akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Lalu nanti kalian berdiskusi mengenai apa yang tadi sudah Ibu jelaskan dan yang sudah kalian tulis tadi di awal. Lalu nanti jika sudah selesai, ada perwakilan dari kelompok yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, sekarang Ibu beri waktu 15 menit untuk berdiskusi dengan teman-teman. Silahkan. Oke, karena waktunya sudah habis, silahkan kelompok mana dulu yang mau mempresentasikan ke depan? Ya, boleh, silakan. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan materi mengenai himpunan ini. Kita kasih applause dulu, silakan. Belum. Sekarang barangkali ada dari teman-teman yang ingin ditanyakan dari penjelasan kelompok 1. Oh, tidak ada, berarti sudah bagus ya menjelaskannya. Silakan. Berarti sudah semua ya ini yang presentasi ke depannya, atau ada kelompok yang belum? Oh, baik, udah berarti. Dan tidak terasa sekarang kita sudah berada di penghujung waktu. Jadi ada yang mau menyimpulkan materi apa saja tadi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini? Silakan, ada yang mau? Baik, Ibu sedikit menyimpulkan. Himpunan merupakan suatu kumpulan objek atau benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, suatu himpunan biasanya diberi nama dengan huruf kapital, dan anggota dari himpunannya ditulis di antara tanda kurung kurawal. Dan antara anggota himpunan yang satu dengan yang lainnya dibatasi atau ditandai dengan tanda koma. Dan tadi apalagi? Oh ya, kardinalitas himpunan merupakan banyaknya anggota dari himpunan. Pembelajaran hari ini telah selesai dan nanti dilanjut di minggu depan. Oh iya, untuk minggu depan silakan kalian pelajari terlebih dahulu materi mengenai macam-macam himpunan, diagram Venn, dan operasi pada himpunan. Mari pembelajaran hari ini kita tutup. Silakan pimpin doa terlebih dahulu. Terima kasih anak-anak semua untuk hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata atau sikap. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.